Jadi saya tanya, Dek maaf, yang tadi cewek apa cowok ya? Saya sengaja mengajukan pertanyaan itu, sengaja memancing dia. Dengan nyantainya anak tersebut menyatakan dia lady boy. Itu di Aceh loh. Menemukan rokok di kantong anak misalnya. Apakah kita langsung botakin kepalanya? Apakah orang yang zalim antar sesamanya merupakan cerminan trauma dan luka batin masa lalu? Furkan Plus. Assalamualaikum Furkaners, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di Aksi Akwat Inspirasi. Baik, pada episode kita kali ini kita akan membahas seputar sesuatu yang relate dengan kehidupan kita tentunya, dan juga yang sangat menarik yaitu seputar remaja. Ya, di usia remaja ini yang banyak kita lihat di kehidupan kita sekarang, remaja banyak yang jadi influencer, banyak yang udah mempengaruhi masyarakat lainnya, dan juga banyak juga remaja-remaja ini melakukan penyimpangan seperti itu. Tapi yang perlu kita tahu sebenarnya tugas remaja, bagaimana kelakuan remaja seperti seharusnya itu bagaimana, kita akan gali lagi, kita akan bahas di episode kali ini tentunya dengan narasumber kita, merupakan seorang psikolog yang ahli di bidang perkembangan remaja dan juga sebagai seorang founder salah satu lembaga psikolog dan sumber daya manusia yaitu di Psikodista. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Nurjana Al-Sarafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Tetap semangat ya, pagi, siang, sore kita semangat, capek kita istirahat. Insyaallah. Oke. Mungkin yang mau kita tanyakan tentunya sesuai dengan tema kita hari ini tentang remaja. Yang sebelum jauh lagi lah, yang mau kita tahu tuh remaja itu apa dan bagaimana tugas seharusnya gitu. Yang kita lihat ya kira-kira ini banyak lah tentang viral tentang remaja yang ini yang itu. Sebenarnya yang seharusnya tuh bagaimana? Baik, terima kasih. Remaja kalau kita lihat antara masa anak-anak dan masa dewasa, dia merupakan transisi ya antara kedua masa itu. Ketika manusia di masa kanak-kanak ya, itu boleh dikatakan dia pada fase di mana statusnya itu diberikan oleh orang tua. Anak siapa sih? Oh, anaknya ini. Ya, oh anaknya mama ini, oh anaknya papa itu. Jadi statusnya itu adalah pemberian dari orang tua. Dia belum bisa mencapai kemandirian karena dia masih anak-anak, masih baru lahir, masih dalam masa pembentukan, masa perkembangan awal. Kemudian ketika dewasa itu memang status seseorang dia capai sendiri. Jadi dia melakukan proses achievement, mencapai prestasi untuk mendapatkan jati diri dia maunya yang seperti apa. Nah, remaja itu merupakan transisi, sebagian pemberian dari orang tua, sebagian dia capai sendiri tengah-tengah. Selain itu kita tahu bahwa sebelum remaja ada yang namanya fase puber. Nah, puber itu fase di mana seseorang mengalami perubahan yang sangat dahsyat, khususnya perubahan hormonal. Perubahan hormonal di mana kalau laki-laki kita tahu mimpi basah, ya perempuan mengalami menstruasi pertama, dan itu mempengaruhi yang lain-lainnya termasuk fisik, fisiologisnya ya, semua terpengaruhi. Nah, pada saat itu remaja bisa dikatakan mengalami satu fase badai dan tofan. Kenapa disebut badai dan tofan itu karena memang dahsyat sekali. Dan kalau tidak didukung oleh lingkungannya, tidak didukung oleh orang tuanya, oleh teman-temannya, oleh lingkungan yang lebih besar lagi, keluarga, sekolah dan sebagainya, mereka bakal mengalami satu masalah yang cukup pelik. Terus tadi dikatakan ini apa kaitannya dengan remaja harus seperti apa? Iya, remaja harus seperti apa? Itu ada yang disebut dengan tugas perkembangan. Jadi setiap kita lahir ke dunia, itu setiap fase itu ada tugas. Itu memang menurut seorang pakar psikologi dikatakan bahwa kalau yang namanya remaja itu pertama yaitu tugasnya adalah dia mencapai satu jati diri tentang role-nya, perannya. Dia khususnya terkait dengan jenis kelamin, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan ini mesti beres, ya, dimana tokoh utamanya adalah orang tuanya. Orang tuanya merupakan sosok yang memberikan dia kasih sayang, memberikan dia perhatian, memberikan kenyamanan, hendaknya menjadi model yang kuat
menjadi tokoh idola bagi anak-anaknya. Nah, kemudian siapa? Lingkungannya siapa? Gurunya dan sebagainya dan sebagainya. Itu menjadi model. Nah, kabar baiknya kalau orang tua itu bagus ya, orang tua jadi model yang kuat, lingkungannya model yang kuat, gurunya model yang kuat. Kabar buruknya adalah jika lingkungannya kacau. Lingkungan kacau kan, teman-teman sekolahnya kacau, guru-gurunya cuek. Betul. Nah, di situ remaja akan mengalami satu kekaburan identitas, baik identitas yang sifatnya gender maupun identitas yang lain. Sehingga ya sekarang di Aceh aja, sekitar 3 hari yang lalu saya beli satu panganan di sebuah kedai gitu ya, nggak usah saya sebut kedai apa. Jadi karena yang melayani sedikit aneh penampilannya menurut saya, ketika yang melayani tersebut agak menyingkir ke tempat lain, mau menggoreng gitu, di sini kan ada yang lain nih, waiters yang lainnya. Jadi saya tanya, "Dek, maaf, yang tadi cewek apa cowok ya?" Saya sengaja mengajukan pertanyaan itu, sengaja mau mancing dia. Dengan nyantainya anak tersebut menyatakan dia lady boy. Itu di Aceh loh. Di Aceh sudah sangat permisifnya orang. Bahkan mereka sudah membuat identitas tersebut gitu lady ya. Boy. Dia lady boy, Bu. Padahal itu adalah perlakuan yang menyimpang. Saya ngetes. Saya tahu memang dia laki-laki, saya tahu laki-laki yang menyerupai perempuan. Saya sengaja ngetes seperti apa pendapat teman kerjanya kan gitu. Ternyata dia mengatakan itu lady boy. Saya teringat di Thailand. Banyak tuh. Thailand itu kalau kita googling di sana ada 18 jenis gender. Silahkan dicek. Yang harusnya 2 jadi barangkali sekarang udah nambah, saya nggak tahu. Nggak update lagi ya, itu sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Itu 18 jenis gender. Dan itu sudah masuk ke Aceh. Berarti ini kan ada PR ya. Kemudian yang lain lagi tugasnya adalah mencapai kemandirian emosional. Kemandirian emosional baik dari orang tua maupun lingkungannya. Remaja hendaknya sudah mandiri. Dia sudah kenal emosi dan sudah mandiri. Dia sudah mulai belajar menyelesaikan problem-problemnya ya kan. Kemudian kalau untuk kerja, remaja itu belum punya tugas untuk bekerja, tapi dia baru persiapan. Persiapan untuk bekerja, persiapan untuk berkarir itu sudah mulai ada gambaran. Katakanlah dia usia SMA, dia sudah mulai ada bayangan bakatnya kemana, bakat yang cocok dia itu kemana, karir di masa mendatang yang akan ditempuh itu karir apa, dia sudah mulai gambaran lebih jelas. Kita mau kerucutin lagi, ini sebenarnya remaja ini dia itu dikatakan remaja itu dalam bentuk usia atau memang sifatnya gitu? Iya. Kalau usia, kalau menurut buku-buku psikologi itu antara 13 sampai 18. 13 sampai 18. Walaupun beberapa ada yang mengatakan sampai 21. Gitu. Bahkan beberapa buku yang lain ada yang mengatakan 24 tapi jarang. Banyak kan antara 13 sampai 18 atau sampai 21. Karena ada yang mengatakan juga di 21 itu sebenarnya sudah masuk fase dewasa awal. Itu dari segi usia. Tapi remaja itu tidak di semua tempat ada yang namanya remaja. Contoh di masyarakat yang sangat tradisional, di suku Indian, salah satu suku Indian itu nggak kenal masa remaja. Karena apa? Begitu seorang anak sudah matang, sudah puber, itu mereka langsung dikawinkan dan langsung diberi peran dewasa. Mereka harus cari duit sendiri, bukan cari duit ya, cari makan sendiri. Harus bisa nangkep ikan, nangkep apa sendiri ya kan? Harus bisa semuanya sendiri. Mereka harus menikah, kemudian punya anak, harus jadi bapak, jadi ibu ketika usianya secara fisik sudah puber. Jadi sama mereka tidak ada yang namanya remaja. Itu suku pedalaman ya kan. Nah kemudian kalau di kota remaja ini malah bisa panjang. Ya kan, dalam tanda petik, walaupun secara usia itu sampai 18 katakanlah atau 21 sampai tahu umur 26 pun masih remaja. Ada yang belum selesai kuliah, lanjut lagi, bapak ibunya banyak duit kan, lanjutin lagi S2, udah berapa lagi umurnya, masih disupport lagi secara ekonomi, dia belum bisa dikatakan dewasa, masih minta duit kan sama bapak ibunya. Bahkan secara emosional psikologis juga begitu, masih ada. Udah dibiayai orang tua, ada masalah apa, masih
nangis-nangis masih telepon, mama aku begini. Jadi belum bisa dikatakan dewasa. Iya, berarti yang kita simpulkan kalau remaja itu enggak cuma sekedar umur aja, tapi juga sifatnya harus ikut gitu. Seharusnya dia secara umur itu dewasa, ya kan? Tapi dia memperpanjang masa remajanya, ya belum selesai. Dalam tanda petik. Enggak tuh. Saya pernah ketemu anak pang, ya dulu kan anak pang kan sempat diambil, kemudian disekolahin, tanda petik, ya disekolahin dalam tanda petik. Saya sempat bincang-bincang sama mereka. Banyak dari mereka yang awalnya anak rumahan, anak baik-baik, tapi mereka broken home. Broken home, dia tidak mendapatkan cinta kasih sayang dari orang tuanya, terus mencarilah di luaran. Nah, di luaran ketemu anak pang ini dengan ideologinya dan sebagainya. Dia merasa nyaman, merasa diterima di situ, merasa mendapatkan keluarga baru. Nah, akhirnya ya karena dia sudah diinisiasi masuk ke pang di situ, terus dia sudah di situ tidak mau lagi pulang ke rumah. Tapi kalau yang Farah maksudkan tadi, dia lahir di lingkungan yang tidak mendukung, misalnya ya kan, anak yang lahir di komplek lokalisasi. Ya, insya Allah di Aceh nggak ada. Di tempat lain nih, misalnya di beberapa kota di Jawa itu kan ada lokalisasi. Nah, lokalisasi itu PSK di situ, itu ada yang punya anak. Anak itu tumbuh besar di lokalisasi. Dia melihat ibunya harus bekerja seperti itu. Dia lihat semuanya di situ. Di situ ada preman, di situ ada PSK, di situ ada laki-laki mabuk. Itu menjadi suguhan dia sehari-hari. Menjadi konsumsi biasa. Dia kan terpapar terus oleh hal negatif itu. Tapi jangan lupa ya, yang namanya kekuasaan Allah itu luar biasa. Di dekat lokalisasi itu ada masjid. Ya. Ini banyak juga anak-anak yang di lokalisasi itu tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena ustadz dan ustazah di masjid itu begitu kuatnya, mampu menjadi idola anak-anak itu. Anak-anak itu awalnya main-main aja, itu ada kisah-kisah itu banyak. Main-main di masjid, dia nyaman, akhirnya dia ngaji di situ, dia rajin sholat di situ, dia bisa menjadi hebat. Bahkan dia bisa menceramahin ibunya. Ada banyak terpaksa di situ. Iya, betul. Ya kan? Jadi gimana Bu kalau misalnya anak-anak dia ini di model keluarga yang harmonis, memang harmonis kali, memang yang keluarga Cemara kita bilang. Tapi karena yang ngikut FOMO, ikut kawan kayak gitu. Jadi kawannya penyuka sama jenis, misalnya contoh yang paling kasarnya lah kita bilang. Dan kawannya pun kayak lihat itu menormalisasikan dan mungkin bahkan ikut juga karena itu efeknya itu sebenarnya gara-gara apa hal itu terjadi? Memang sebenarnya itu menular atau memang ya FOMO anak sekarang gitu? Iya, sebetulnya kalau kayak seperti itu ya, yang namanya LGBT. LGBT ada yang mengatakan itu genetik, itu kecil sekali. Jadi lebih banyak itu adalah proses social learning. Jadi proses belajar sosial nular. Oleh karena itu sebaiknya remaja memilih lingkungan yang baik. Memilih teman-teman yang baik. Walaupun awalnya dia mengatakan, oh nggak apa-apa, itu saya teman baik ini, itu konco, komunitas bestie. Bestie nggak nular, dijamin nggak nular. Seberapa kuatkah dia? Iya, betul. Tapi mereka jangan dijauhin juga. Nggak boleh dijudge kamu nih. Anak-anak kita yang LGBT itu kan sakit. Harusnya orang sakit itu dirangkul, diobatin. Jangan dijudge, jangan dikucilkan. Disayang mereka itu. Ya, jadi kalau ada sedikit saja, nggak usah banyak, sedikit saja dia sudah rasa menyesal. Misalnya nih ya, kita harapkan berita hari ini di koran, koran kita baca HIV meningkat di Kota Banda Aceh. Dan ternyata mayoritas adalah kelompok LSL, laki-laki suka laki-laki.
mudah-mudahan nih berita ini menjadi asbab ya munculnya satu kesadaran bagi para LGBT. Dia nggak usah dia pikir dulu deh urusan dosa nggak dosa ntar dulu. Ini urusan dunia aja. Kalau dia seperti itu kan rentan kali HIV. Nah terus dia takut kan? Karena takut besok hari hari kerja, hari Senin, pergilah dia ke puskesmas. Karena di situ juga udah dibilang kan, kalau merasa itu kan boleh tesnya gratis dan identitas dilindungi. Dia tes, ternyata hasil tes menunjukkan bahwa dia HIV, misalnya, atau dia belum HIV. Walaupun belum HIV, tapi dia rentan, rentan. Nah itu menjadi satu proses dia menjadi sadar. Karena sadar, dia melakukan konsultasi dengan ustadz, dengan ustazah, bertanya gimana. Insya Allah taubat itu kan terbuka, ya kan, dan Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, ya kan. Taubat dia jadi baik, karena banyak juga LGBT itu yang kemudian kembali ke jalan yang benar. Iya betul. Dia kembali ke jalan yang benar, dia baik lagi, jadi laki-laki sejati. Kalau dia LGBT yang perempuan yang lesbi, dia juga merasa malu hati, bukan hanya malu sama temen, tapi juga malu sama orang tua, malu sama Allah, ya kan. Akhirnya dia kembali ke jalan yang benar, dan pintu tobat itu kan insya Allah terbuka. Dia menjadi sehat lagi, jauh dari HIV. Betul. Berarti mereka tuh harusnya dirangkul, bukan didukung dan bukan dijudge gitu. Jadi kan tadi yang Farah tanya, orang-orang kayak gitu nggak boleh dijudge, nggak boleh dimarahin, nggak boleh diinin. Apakah itu sama halnya sama dengan yang nakal-nakal pada umumnya kayak bolos sekolah segala macam yang kayak gitu? Itu kan ada tuh yang kebijakan Kang Deddy yang bilang kayak gini, anak nakal itu harus bawa ke barak militer. Sedangkan yang LGBT tadi yang kita tahu, mereka itu kan nggak boleh dikasarin, nggak boleh nih. Sedangkan di militer itu yang kita tahu bahwasannya mereka itu kan disiplinnya tegas segala macam keras gitu. Itu menurut Ibu kebijakan tersebut bagaimana? Apakah solusi atau ya itu hanya buat mereka jadi dendam gitu? Ini sebenarnya harus kita bedakan nih. Tegas dengan kasar. Jadi kita jangan campur aduk tegas sama kasar. Kalau kasar itu udah ke agresif ya, kekerasan. Misalnya mereka dipukul, mereka di ini. Nah, bukan seperti itu. Tapi kalau tegas itu istilahnya ada itu kan yang programnya Kang Deddy itu kan mereka di situ ada satu program dibangunkan pukul berapa. Jadi yang biasanya di rumah bangunnya jam 12 siang jadi bangun pagi kan begitu. Betul. Dilatih baris berbaris gitu. Mereka bukan dipukulin di situ. Nah, jangan dianggap mereka di situ dipukulin. Di situ bukan kekerasan, tapi di situ mendisiplinkan diri, ketegasan. Hanya saja lebih bagus lagi kalau program itu dikombin. Misalnya kombin dengan apa? Dari sisi agama, di situ ada ustadz-ustazahnya yang, tapi saya pikir mungkin ada yang melakukan bimbingan rohani kan, betul. Rohani sesuai agamanya masing-masing, sehingga adik-adik yang memang sedang disekolahkan di sana juga mendapat konsumsi rohani. Jadi ada konsumsi kan kecerdasan itu majemuk nih. Ada kecerdasan fisik, kecerdasan fisiknya terpenuhi. Kalau mau sehat mental, fisiknya harus sehat. Olahraga, bangun pagi. Nah sekarang banyak anak-anak sekarang yang bangunnya kesiangan, sholat subuhnya hilang, boro-boro sholat subuh, kadang bangun udah jam berapa kadang lewat zuhur malah. Nah itu kan bahaya sekali. Jadi dengan disiplin bangun pagi itu sudah satu hal yang sangat mendidik, mengembangkan kecerdasan fisiknya. Terus kecerdasan apa lagi di situ? Kecerdasan emosi. Mereka dilatih untuk mengontrol diri, ya kan? Mengontrol diri bukan hanya mengontrol marah, tapi juga mengontrol perasaan senang, perasaan bahagia. Itu kan nggak boleh over juga. Orang yang terlalu over senang-senang, terlalu over bahagianya itu juga nggak sehat. Sesuatu yang namanya over itu kan nggak baik. Dalam agama pun saya kira juga sama kan, bahwa sesuatu yang baik itu yang di tengah-tengah aja, standar. Ya, tengah-tengah. Jadi misalnya dia seneng terlalu, ngakak-ngakak itu kan bukan, nggak sesuai. Kita kan sering lihat, coba survei lah di kafe-kafe, mana kita duduk kadang risih. Itu di sebelah sana sekerumunan
cewek-cewek lagi duduk, kok tawanya gede-gede. Besar banget ketawanya. Ya kan? Aduh. Sampai kita bingung. Iya. Itu bukan nggak boleh, ketawa itu boleh, tapi kok sudah di tempat umum. Di tempat umum ketawanya pun sudah over, itu kan mungkin mengganggu yang di sana lagi meeting lah, yang di sini mungkin lagi bicarain mau lamaran anaknya, lagi konsultasi dengan wedding organizer. Kalau di kafe itu kan macam-macam itu kan. Yang di sebelah sana sementara di sebelah situ ketawanya seolah kafenya milik dia sendiri. Boleh kayak gitu di tempat sendiri, jangan ada orang lain. Iya, betul. Silakan. Nah itu contoh seperti itu kan, tata krama, sopan santun itu kan mesti ada. Terus kecerdasan apa lagi? Kecerdasan finansial. Artinya apa? Dia memang bisa punya satu program dari awal. Dia tuh harus gimana kalau punya duit. Bukan orang-orang yang mudah membelanjakan sesuatu, menjadi shopaholic. Shopaholic itu gila belanja ya. Iya, betul. Karena sekarang kan fasilitas mudah nih. Iya, tinggal taruh di keranjang. Iya, betul sekali. Ya, tiba-tiba. Contohnya seperti itu. Dan kecerdasan-kecerdasan yang lain, termasuk kecerdasan tadi itu dia kecerdasan keindahan, kemudian kecerdasan intrapersonal, kecerdasan spiritual, dan itu yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk tadi. Hendaknya itu berkembang dengan baik, optimal, sehingga bisa disebut dia menjadi remaja yang sehat secara mental. Makanya remaja kita kalau mau menjadi remaja yang sehat, dia juga harus konsumsi bacaannya yang sehat. Yang didengar sesuatu yang sehat, ya kan, yang dilihat, yang didengar yang sehat. Ilmu dulu. Setelah ilmunya masuk, nanti akan muncul gagasan atau ide. Kan masuk tuh ide. Makanya kalau yang dibaca di koran itu isinya pembunuhan, isinya begitu-begitu, akhirnya kan yang masuk juga hal-hal yang negatif. Bukan nggak boleh. Berita-berita itu silahkan diberitakan, tapi nggak usah dijadikan headline gitu. Alhamdulillahnya sekarang udah diimbangi dengan semakin banyaknya layanan kesehatan mental. Betul. Jadi orang-orang yang lagi punya problem dan sebagainya, dia sudah mulai tahu dia harus kemana. Dan jangan lupa ke psikodista. Kita juga kadang di event-event tertentu kita juga membuat juga ada konseling gratis, ada. Memang tidak selalu. Pada umumnya kalau yang sehari-hari memang berbayar. Tapi kalau yang datang mahasiswa minta diskon boleh. Jadi Bu, kan yang kita lihat sekarang anak-anak zaman sekarang nih yang di generasi sekarang kebanyakan yang menyimpang, yang tadi kenakal semua sekarang. Apa menurut Ibu lebih nakal ini Gen Z sama Gen Alpha kan generasi ini? Lebih nakal mereka Gen Z ini, gen kami ini atau gen sebelumnya, atau ada perbedaan sebenarnya Bu? Ada yang mempengaruhi Gen Z ini lebih nakal itu gimana Bu? Ini pertanyaannya menjebak. Aduh, kok bawa Gen Z emang agak ngeri sih ya. Saya tidak membanding-bandingkan kenakalan antar generasi ya. Apakah Gen X itu lebih baik misalnya dari milenial? Apakah milenial lebih baik dari Gen Z? Apakah Gen Z sebetulnya nggak bisa, karena kita hidup pada zaman masing-masing. Dan tentunya karena hidup di zaman yang berbeda, itu tentunya beda. Beda dari segi support yang harus diberikan orang tua, nggak bisa disamain dulu mas sekarang. Kalau sekarang main dikte, main itu memang nggak mau, malah lari dia. Ibaratnya seperti orang tua ini ibaratnya tangan, anak-anak ini pasir. Pasir di atas tangan. Semakin kita genggam pasir itu, semakin sedikit. Semakin pasir itu keluar dari sini. Semakin dia lari dari rumah. Dia akan mencari rumah yang lain. Dan itu awal mulanya. Dia merasa nggak nyaman kan. Dia merasa nggak nyaman. Ngapain sih? Strict parent maksa aku. Contohnya sekolah aja. Karena papanya dokter, anaknya harus jadi dokter. Tuh. Tapi kalau anaknya memang suka jadi dokter nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksa? Tapi kalau anaknya nggak suka, nggak suka, biarkan dia bersuara dan dengarkan suaranya. Betul. Ada case ya, papanya dokter, dokter spesialis lagi, mamanya dokter spesialis, anaknya 2, yang satu memang nurut terus memang ngikutin ya, pengen jadi dokter, yang satu ini terpaksa.
Jadi dia kuliah kedokteran juga, tapi dia terpaksa banget. Padahal dia tidak mau dan tidak ingin. Tapi karena menyenangkan mama dan papanya, dia akhirnya lulus juga jadi dokter. Begitu lulus, dia serahkan ijazah, kan udah wisuda, itu udah dilantik jadi dokter. Terus dia bilang begini sama papa mamanya, mama, papa, aku udah ikutin nih kemauan papa sama mama, aku udah jadi dokter, aku udah pakai gelar dokter di depan. Sekarang izinkan aku untuk mengejar impianku. Dan anak itu akhirnya lebih memilih ke impian dia sendiri. Impian dia sendiri. Dia bukan mau jadi dokter, dia memang cari beasiswa, dia jadi peneliti. Memang backgroundnya dokter, akhirnya dia kuliah lagi, memilih di belakang layar, kerjanya sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, dan juga menulis jurnal-jurnal hasil risetnya itu. Dan itu contoh ada nyata. Contoh yang lain juga banyak seperti itu. Betul. Bahkan di lingkungan sendiri pun ada yang kayak gitu. Betul. Diri sendiri pun mungkin kayak gitu juga. Aduh, tidak sesuai dengan keinginan ya semuanya sebenarnya. Cuman kalau kita terlalu mengekang orang lain, itu juga berdampak buruk untuk dirinya sendiri dan diri kita sendiri. Oke, Bu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini mungkin enggak terlalu berkaitan dengan remaja, tapi mungkin akan sedikit kena ke remaja karena ini penyakit mental ya. Kita sering akhir-akhir ini banyak tuh di TikTok, di lain-lainnya sering dengar kata-kata NPD. Mungkin sedikit aja kasih tahu apa itu NPD dan kenapa itu NPD, dan apakah mungkin NPD ini muncul karena di lingkungannya, akibat lingkungan atau genetik atau bagaimana? NPD itu kan dari kata narcissistic personality disorder. Nah, sekarang kita lihat nih, narcissistic itu asal usulnya dari mana? Narsistik itu berasal dari mitologi Yunani. Orang Yunani kan banyak dongeng-dongeng tuh. Jadi ada salah satu dongengnya, ada seorang anak-anak dewa Yunani itu namanya Narcissus. Nah, dia itu ganteng banget, gitu. Karena gantengnya, dia suka memandang wajahnya itu di kolam. Iya, di kolam. Gitu kan. Saking dia terkagum-kagum dengan wajahnya yang sangat ganteng, di kolam itu konon kabarnya dia memang udah di situ terus di kolam, dan kemudian dia menjadi bunga-bunga di situ. Itu kan dongengnya. Ya, betul. Tapi segitu ekstrimnya lah seorang yang mengagumi dirinya sendiri. Itulah sosok NPD. Dia mengagumi dirinya sendiri. Kita self love itu perlu, mencintai diri perlu. Artinya diri, mencintai diri secara proporsional ya, bahwa diri kita adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita harus sayangi. Contohnya yang namanya badan. Namanya badan harus dibersihin kan, mandi taharah kan. Harus bersih, nggak boleh nggak mandi kan. Jangan sampai, soalnya tuh lagi ada yang ngetren juga tuh, nggak mandi 5 hari gitu kan. Ada itu remaja begitu, khususnya anak pang. Anak pang itu jarang mandi. Betul. Seperti itu. Pada deketin anak pang. Jarang ada anak pang yang bersih sih sebenarnya. Itu contohnya, itu kan kita nggak boleh harus mandi, ya kan. Terus apa lagi, harus makan makanan yang baik, jangan dirusak badan kita. Ya kan, jangan nanti minum manis-manis terus, makan semua ditakat semua, itu kan nggak boleh. Namanya udah menzalimi diri. Betul. Nah, terus kalau kita mengkonsumsi, menonton yang jelek-jelek itu kan udah menzalimi juga, menzalimi mata. Udah mata kita kasih racun. Betul. Ya kan? Kalau nonton yang bagus-bagus, itu kan nggak boleh nonton. Boleh nonton yang hiburan, ada yang lucu, tapi masih sehat lah, sehat. Atau mau nangis-nangis sesekali juga boleh, tapi masih proporsional, masih sehat. Dan apapun, tapi mencintai diri itu boleh, sepanjang itu proporsional. Jangan menyakiti diri, jangan membuang-buang diri di hal-hal yang buruk, ya kan. Milih tempat bergaul yang baik, teman-teman yang baik, itu kan salah satu ekspresi bahwa kita mencintai diri kita. Tapi kalau dia sudah mengagumi diri sendiri, kemudian merasa dirinya yang paling ganteng, yang paling cantik, tapi kebanyakan NPD ini laki-laki. Banyak laki-laki. Tapi perempuan ada juga, tapi ada. Kebanyakan laki-laki. Terus dia merasa dia merasa orang lain itu harus kagum sama dia.
harus memuji dia, kayak harus attention seeker gitu. ya, harus seperti itu kan udah nggak sehat. Iya. Dan kalau dia tidak mendapatkan itu, dia bakal sakit. Ya kan, bisa apa namanya? Dia bisa nggak nyaman lagi berada di lingkungan. Dia merasa, dan dampaknya bisa macam-macam kan. Dia juga bisa lari ke depresi kalau dia tidak mendapatkan itu. Ya kan, padahal itu yang namanya pujian dan sebagainya. Itu malah kalau berlebihan itu kan berbahaya. Betul. Tapi orang NPD senang. Senang dipuji. Sangat senang dia sangat bangga. Bahkan ada semacam waham kebesaran. Wow. Ada delusi. Ada delusi, ada waham kebesaran. Itu muncul NPD itu sebenarnya memang dari lingkungan ketika kita remaja atau pas masih bayi emang udah ada pikiran NPD itu? NPD ini kan kalau dalam beberapa buku dikatakan kombinasi ya, genetik dan lingkungan ya. Tapi mungkin kalau genetiknya juga tidak banyak. Jadi lebih ke pola asuh orang tua sejak kecil. Orang tua. Oke. Jadi seorang anak itu memang harus diberikan perhatian, tapi tidak boleh berlebihan. Misalnya, dia nggak boleh ini, harus the best ini, pokoknya harus yang ini, tidak pernah dikenalkan susah dalam tanda petik. Susah ya. Dari kecil dia langsung aku nih hebat kayak gitu. Iya, hebat, dimanjakan berlebihan. Nanti ikut lomba ini lomba itu, alhamdulillah emang anaknya hebat, juara satu, terus sama orang tuanya dikatakan terlalu didukung, disanjung-sanjung gitu ya, terlalu disanjung-sanjung. Itu juga bahaya, bisa menjadi bibit-bibit NPD di kemudian hari. Kan ada tuh anak sekarang, enggak anak sekarang pun, anak-anak banyak anak-anak yang dia jatuh nih di lantai, tepat jatuh. Yang disalahkan lantainya, kamu nih lantai saya pukul, ya udah nak, nggak apa-apa, ini lantainya yang jahat. Kan nggak logis sebenarnya kan. Cara yang kayak gitu, cuman terlalu dimanjakan. Akibat apakah hal-hal kayak gitu, hal sekecil itu bisa menjadi bibit-bibit NPD gitu, Ber? Iya, misalnya tadi jatuh. Nah, semestinya yang perlu ditanggapi oleh seorang ibu atau seorang ayah atau siapapun aja yang mengasuh anak itu adalah kita kenalkan emosi. Bahwa anak itu jatuh itu sakit ya nak, mana yang sakit, mana yang sakit. Jangan sampai dia nggak ngerti sakit. Sejak kecil dia harus tahu bahwa yang namanya jatuh itu sakit. Sakit, mana yang sakit sayang? Ini sayang. Nanti hati-hati ya. Ya, dia mesti hati-hati. Jadi bukan menyalahkan lantai. Itu namanya sudah mengajarkan bahwa istilahnya eksternal kontrol, mengajarkan kontrol diri secara eksternal. Jadi akhirnya di kemudian hari kalau dewasa dia menyalah-nyalahkan. Menyalah-nyalahkan, manipulatif jadinya gitu. Yang ada di lingkungannya. Kalau apa-apa salah gurunya, ini salah kakaknya, salah abangnya. Dia nggak introspeksi dirinya sendiri gitu. Padahal internal kontrolnya tidak tumbuh secara optimal. Betul. Karena sejak kecil kalau ada apa-apa, ya lingkungan yang salah. Oke. Di remaja sendiri itu ada nggak yang mengawasikan kita sebagai remaja, sebagai orang yang sudah dewasa, kita perlu aware dengan anak-anak remaja kita sekarang gitu. Di sekolah-sekolah sendiri itu apakah nggak, di lingkungannya sendiri bahkan, apakah ada yang membantu mereka untuk jauh lah dari dari kesehatan mental itu? Contoh-contoh yang kayak yang ada yang depresi segala macam gitu, ada yang membantu atau gimana? Baik, siapa yang bertanggung jawab terhadap remaja ini itu dulu okay. Itu kan tidak hanya orang tuanya ya, lingkungan juga, kemudian sekolah juga. Nah ini katakanlah sekolah. Sekolah bukan cuman tempat untuk menimba ilmu. Betul. Dalam arti, ini sekian pelajaran, dia dapat nilai berapa sudah. Tapi di situ juga mendidik. Tempat mendidik generasi. Di rumah adalah tempat pertama mendidik generasi, kemudian di tempat ngaji, ya kan, di lingkungan sekitarnya ya, kemudian di sekolah juga. Nah sekolah itu hendaknya juga punya program-program yang baik. Selain itu, baru-baru ini kita di Psikodista kerjasama dengan salah satu SMK ya, SMTI ya. Kita di situ sering melakukan kegiatan. Yang baru-baru ini selesai adalah kita melakukan kegiatan yang namanya Achievement Motivation Training.
itu untuk siswa-siswi kelas 3. Kelas 3. Jadi siswa-siswi kelas 3 kita bekali. Kita bekali ilmu, kita bekali value, kita bekali skill untuk memompa motivasi berprestasinya agar dia punya satu gambaran masa depan yang lebih jelas, lebih gamblang, dan bagaimana melangkah ke situ. Karena kalau anak SMK itu begitu lulus, itu mereka ada 3 jalur ya. Yang pertama dia bisa melanjutkan studi. Betul. Ketika dia melanjutkan studi, dia tahu di mana studi yang cocok untuk dia. Itu ada tes bakat minat ya. Kemudian selain melanjutkan studi apa? Dia bisa bekerja juga. Nah, bekerja di situ kita berikan juga persiapan menghadapi dunia kerja. Bagaimana dia menulis CV yang baik, bagaimana menghadapi seleksi, bagaimana menghadapi wawancara, itu kita berikan bekal. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa memilih juga untuk menjadi self-employed. Ya kan anak sekarang banyak jadi YouTuber lah, jadi content creator lah. Nah, itu harus seperti apa? Jadi dengan adanya 3 jalan yang bisa dia pilih, anak-anak ini dapat gambaran yang lebih jelas dan dapat pembekalan. Ya sekolah-sekolah lain hendaknya juga punya gitu seperti itu. Walaupun di SMA judulnya lain lagi kan. Karena kalau mereka jarang yang langsung kerja, bisa lanjut studi, bisa self-employed juga seperti itu. Nah, selain itu adalah karakter building. Karakter building ini juga perlu, terutama untuk anak-anak yang baru. Jadi di sekolah kan biasanya ada program PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, khusus di mitra kita tadi, sekolah yang saya sebut tadi, itu di PLS itu juga ada di situ karakter building. Di karakter building itu yang dibangun adalah aspek kognitif, kecerdasan intelektualnya, kemudian aspek emosi, kecerdasan emosi, kepribadian di situ. Kemudian kecerdasan spiritual. Jadi yang dibangun adalah kecerdasan secara lengkap, secara multiple, sehingga anak-anak itu akan lebih siap dalam menghadapi proses belajar mengajar. Di samping juga dia mengenal lingkungan sekolahnya dengan baik, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, guru-gurunya dan sebagainya. Jadi anak yang baru masuk diharapkan akan lebih cepat melakukan proses adjustment terhadap lingkungannya. Nah, selain itu di kampung juga mestinya ada seperti itu. Dulu beberapa masih aktif mungkin ya, remaja masjid. Ya, itu adalah salah satu wadah untuk merangkul remaja-remaja di sekitar masjid itu. Itu kalau dihidupkan kembali remaja masjid itu bagus banget. Jadi di situ bisa menjadi ajang untuk membangun sisi spiritual remaja, tapi juga sisi yang lain, sisi sosial, sampai ke sisi ekonomi. Misalnya nih, tiap minggu ada bazar misalnya, mereka bisa belajar jualan, belajar. Kan masa remaja itu baru proses, belum proses kerja, tapi ya. Jadi dia di situ menjadi ajang bisa melatih keterampilan dia, kemampuan entrepreneur dia. Nah, kemudian yang lain-lain, program yang lain-lain itu bisa dilakukan oleh remaja masjid. Kemudian ada wadah Karang Taruna. Kemudian tadi saya sebut juga pramuka. Ya, jadi sebenarnya banyak wadah untuk remaja itu agar dia bisa menjadi remaja yang baik, remaja yang sehat, remaja yang paripurna, insya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. Itu tadi solusi bagaimana cara kita merangkul remaja itu supaya ya kenakalan atau kesehatan mental mereka itu lebih stabil daripada yang sesuai yang tidak kita harapkan nantinya lah gitu. Oke, Ibu. Karena tadi kita sudah membahas remaja, fungsi remaja, masalah remaja, dampak yang diberikan, dampak kesehatan mental terhadap remaja, bahkan solusinya juga. Nah, kita udah berada di akhir acara, namun ada dari teman-teman sebenarnya ada yang ingin bertanya, tapi kami udah simpulkan semua dan di dalam bentuk kertas. Nanti boleh Ibu ambil kertasnya, nanti kita bacakan pertanyaan, nanti Ibu bisa di ini. Oke. Boleh. Bismillah. Oke. Tulisan siapa ini ya? Aduh. Hukuman mendidik apa yang dapat saya berikan kepada anak agar ada efek jera? Hukumannya kita dah bilang tadi. Pertanyaannya susah nih. Tanya hukuman. Hukuman. Iya. Sebetulnya namanya punishment. Namanya hukuman itu tetap saja tidak enak didengar ya, hukuman.
ya kan. Tapi intinya kan orang tua ataupun siapapun dia, guru ingin mengubah perilaku kan. Betul. Intinya kan itu kan. Bagaimana perilakunya berubah. Betul. Misalnya nih, anak yang suka membolos, misalnya, apakah dia sekali membolos, 2 kali membolos, 3 kali membolos, kayak pemain bola kan dikasih kartu kuning, habis itu kartu merah, gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana? Pendekatan apa yang membuat dia tidak membolos lagi? Iya. Nah, sebaiknya orang tua ataupun guru jangan bertindak seperti wasit bola. Kalau menurut saya. Iya. Saya menghadapi siswa yang membolos. Kita jangan hanya melihat membolosnya saja. Iya. Siswa itu manusia loh. Panggil dia. Kita pernah dengar cerita ketika guru memanggil anak yang suka membolos, dia cerita mengapa dia membolos. Akhirnya gurunya nangis karena ternyata pada saat dia membolos itu dia harus menjaga ibunya yang sakit, tidak ada orang lain yang menggantikannya, dan dia terpaksa menjaga karena ibunya sudah sakit parah. Contoh, ya kan. Terus anak yang sering telat misalnya, telat. Ternyata dia harus mengantar kue dulu, mengantar kue dagangan ibunya. Jadi hati-hati, jangan hanya melihat fenomena di permukaan. Dia suka telat, dia bolos, sekali telat kamu begini. Kecuali setelah didekati, ditanya, ternyata dia baik-baik saja, tidak ada masalah, hanya dia suka begadang. Suka begadang ya kan, tidurnya larut malam, nggak bisa tidur malam, berarti kan perilaku tidurnya yang mesti dibeneri, ya kan, supaya dia bisa tidur lebih awal, supaya bangunnya cepat dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi mohon dilihat dulu penyebab dari perilaku itu, jangan cuma sekedar memberi hukuman bagi sebuah perilaku. Menemukan rokok di kantong anak misalnya, apakah kita langsung botakin kepalanya? Kita balikkan rokoknya, barangnya kita masuk ke dalam mulut. Atau bagaimana? Ya kan? Kita tanya dulu, kita telusuri dulu, kita tanya dulu, ya kan? Kenapa? Rokok itu dari mana, nak? Siapa yang ngasih? Nanti sampai didapat sejak kapan kamu merokok? Betul. Siapa yang ngajarin pertama merokok? Itu kalau tidak didekati dengan kasih sayang nggak akan terbuka. Iya betul. Anak bakal nutup diri, nggak mau, takut dipukul nanti. Dipukul sama papa sama mama, dipukul sama ustadz sama ustazah, dia nggak mau cerita. Betul. Rupanya rokoknya yang ngasih ustadznya yang lain. Waduh. Serem kan? Serem. Lalu ketangkap lagi, ternyata ada yang jualan rokok lagi. Kan lebih. Tapi kalau kita dekati dengan kasih sayang, bisa dapat informasi itu lebih lengkap. Pasti. Baru kemudian dibuat programnya supaya tidak merokok lagi. Betul. Bagaimana kan begitu. Next. Kita pertanyaan selanjutnya. Boleh. Bagaimana menyadarkan orang-orang yang self-diagnose mental health? Harus lebih banyak lagi sosialisasi tentang itu, tentang self-diagnose, tentang kesehatan mental, sehingga orang tidak mudah mendiagnosa. Karena yang punya hak mendiagnosa itu kan kalau kesehatan mental psikolog atau psikiater. Betul. Kan itu, bukan orang awam. Bukan kalau orang yang cuma sedih, sedih itu sebentar, sehari 2 hari masih sehat, masih wajar. Betul. Sedih, nangis normal, biasa aja. Jangan sampai kita sedih terus seharian kita mengurung diri di kamar, aku udah depresi. Kayaknya aku perlu obat antidepresan. Padahal baru sehari. Kalau sedih mengurung diri di kamar, ya kan, kemudian merenung, kemudian sholat, nangis, memohon kepada Allah. Setelah itu, setelah udah nyaman, udah mulai stabil, keluar dari kamar, ya kan, manjakan diri sendiri. Kemana? Oh misalnya mau jalan pagi, dia mau jalan, atau suka makan apa misalnya, dia mau makan enak, atau dia sudah lama
kepingin beli sesuatu yang nggak terbeli, beli itu untuk memanjakan diri sendiri dengan cara yang sehat, yang dia suka. Tapi ketika itu belum stabil, ya nggak apa-apa, dia di kamar seharian sih normal-normal aja, malah sambil istirahat. Betul, kayak meditasi juga jadinya, beristirahat ya kan di situ. Jadi hati-hati memang, berikan kepada yang profesional. Baik, selanjutnya. Oke. Aduh, pertanyaan. Apakah orang yang zalim antar sesamanya merupakan cerminan trauma dan luka batin masa lalu? Zalimnya yang gimana? Katakanlah kalau orang yang suka menyakiti orang lain lah, gitu aja ya. Zalim yang pada tingkatan yang masih agak ringan, ya. Kan kok zalim yang berat lah, lebih ini lagi. Dia suka menyakiti orang lain, kayaknya dia senang kalau lihat orang lain susah, gitu. Jadi dia kesenangannya itu kalau orang lain susah, orang lain menderita, dia senang. Apakah itu cerminan dari luka batin? Bisa jadi. Bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Kenapa saya katakan tidak? Bisa jadi juga dia misalnya punya satu teman ya, teman bergaul yang deket lah, bestinya itu, yang memang punya perilaku seperti itu, bisa juga. Jadi akhirnya jadi begitu, terikut gitu ya. Tapi bisa jadi juga dia punya PR dari masa lalu, trauma masa lalu yang belum selesai, bisa jadi. Nah, orang seperti ini bagaimana? Kalau itu adalah keluarga Anda, kakak, adik atau siapa, ya dirangkul, kemudian diajak kembali supaya dia sehat. Kalau memang sudah gawat darurat, ya silahkan cari bantuan profesional. Ya, karena sesungguhnya dengan dia menyakiti orang lain, dengan dia melukai orang lain, walaupun dia tertawa, tapi itu tertawa itu palsu, tertawa itu hanya plastik, hanya topeng sesaat. Sebetulnya dengan menyakiti orang lain, dirinya sendiri juga sakit. Karena ketika kita marah, ketika kita menyakiti orang lain, itu tubuh kita akan memproduksi hormon stres, hormon kortisol yang sifatnya merusak diri. Jadi orang yang suka menyakiti orang, suka marah-marahin orang dengan nggak jelas ya, nggak ada cenderungannya, dia udah marah-marah dan sebagainya, itu sebenarnya dalam tanda petik dia udah bunuh diri loh, karena hormon kortisol tadi. Tapi kalau dia menyenangkan orang, membahagiakan orang, tubuhnya akan memproduksi hormon happiness, yang membuat dia lebih sehat. Nah, jadi kalau kita membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, bukan cuma orang lain yang beruntung, kita juga beruntung. Last question akhirnya. Susah. Panjang juga nih pertanyaannya. Kayaknya paling susah nih pertanyaan. Pantes dia dapat terakhir nih. Bagaimana cara orang tua menyikapi fase remaja anak yang begitu lama menurut pandangan Islam, sehingga banyak yang seharusnya sudah usia balik tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri? Gitu. Gimana, Bu? Ya, itu kan pembelajaran sejak dini ya. Alhamdulillah sekarang kita lihat seperti TK-TK kita itu memang sejak dini udah memberikan pelajaran yang bagus ya. Kayak ada beberapa TK itu ngajarin entrepreneurship. Jadi anak kecil-kecil udah diajarin jualan. Itu bagus banget itu. Walaupun mungkin masih dibantu oleh mamanya, betul. Buat puding misalnya, buat pizza kecil-kecil, ntar dijual, dia dapat duit misalnya, dikumpulin, berapa tadi modalnya Mas, sekian, lebihnya bisa untuk dia bisa tabung. Itu pembelajaran yang sangat bagus, mengajar anak mandiri sedini mungkin sejak kecil, termasuk nanti pengelolaan uang jajan, ya kan. Kalau biasanya tiap hari dikasih uang jajan, mungkin begitu udah kelas misalnya kelas 5, kelas 6 udah bisa uang jajannya seminggu sekali. Misalnya ketika SMP udah dipercayakan uang jajannya sebulan sekali. Harus cukup nih dikelola duit jajanmu. Dia sudah mulai mikir di situ, ini ditabung, ini. Terus dia sudah mikir juga nahan keinginan, ya kan? Nahan keinginan, nggak usah tiap hari jajan nih, gitu. Karena dengan dia menahan keinginannya, dia mungkin bawa air. Di rumah ada roti, misalnya bawa roti, uang jajannya bisa terkelola dengan baik. Itu kan pembelajaran kemandirian, ya. Termasuk kemandirian dari segi yang lain-lain, misalnya bangun pagi, memilih baju, walaupun awal-awalnya dipilihin,
lama-lama dia sudah diberi satu kebebasan untuk milih warna dan sebagainya yang dia suka. Nah, ajaran-ajaran sejak kecil itulah yang nanti kemudian hari membuat dia akan lebih bertanggung jawab. Tapi semuanya memang sedini mungkin. Itu lebih baik daripada kita kerepotan ketika dia sudah remaja, apalagi sudah dewasa. Tambah repot lagi kalau remaja, akhirnya orang tua nggak sanggup percayakan pada pesantren. Dia kan sering gitu kan. Waduh, biar pesantren serahin, seolah-olah selesai deh. Pesantren itu selesai, mengalihkan tugas tanggung jawab mendidik dari orang tua, alihkan ke pesantren. Walaupun pesantrennya jauh, pulangnya setahun sekali, dialihkan. Bukan saya mengkritik pesantren, silahkan nggak baik, tapi tetap tugas utama itu orang tua. Betul. Sehingga dia tetap mesti memantau anak-anaknya, perkembangannya di sana bagaimana, kemudian pergaulannya bagaimana, komunikasi dengan guru. Kalau dibenarkan oleh pesantren itu katakanlah sepekan sekali ada telepon, di situ dia bisa bertanya pada anaknya secara lebih dalam. Syukur-syukur pesantrennya nggak terlalu jauh, ya pekan bisa datang, bisa memantau kan. Jangan lepas tangan gitu aja ya. Iya benar, seperti itu. Jadi anak-anak tuh perlu dibimbing, bukan kalau misalnya kita ajak dia jualan, kita ngajak, bukan kita suruh dia gitu, ya kan. Oke, itu dia tadi beberapa pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sangat-sangat terjawab ya. Semoga semuanya bisa menerima. Dan itu mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dan sesi terakhir kita. Mungkin Ibu ada sedikit kata-kata yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Iya. Baik, remaja yang sehat mental itu adalah kita harapkan menjadi remaja yang tangguh. Dan remaja yang tangguh itu didukung oleh beberapa hal, antara lain adalah dia harus I have apa, orang tua yang mendukung, guru yang mensupport, teman-teman yang mensupport. Kemudian yang kedua adalah I can, aku bisa apa. Dia harus dibekali dengan ilmu, skill. Ya harus dideteksi itu sejak dini dan diberikan skill yang bisa dia lakukan sebagai bekal di kemudian hari, ilmu dan skill yang bisa menjadi bekal dia menjadi sosok yang mandiri di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah dia adalah siapa, bukan cuma punya sesuatu, punya lingkungan, punya orang tua, bukan cuma dia bisa sesuatu, tapi juga dia itu siapa. Dia harus kenal dirinya. Kekuatan dan kelemahannya, kekuatan untuk terus dikembangkan dan kelemahan untuk diatasi sedikit demi sedikit. Gitu. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Nurjana atas kesempatannya yang sudah hadir di Furqan Plus Corner. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa memberikan hikmah dan memberikan pelajaran dan menjadi pahala untuk kita semua. Gitu. Amin. Oke, itu dia tadi yang terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.